atau sedang melakukan proses sebelum ke proses di stasiun berikutnya, berarti kan sama-sama operasi. Tapi kalau yang satu nunggu dari yang pekerja satunya, berarti kan ada yang nunggu, ada yang kerja. Nah, itu akan dilihat gapnya berapa. Umpama misalkan proses kedua itu misalkan 3 menit. Ya. Orang yang stasiun berikutnya melakukan itu hanya butuh waktu 2 menit. Berarti kan ada gap 1 menit. Ya. Gap 1 menit itu nanti akan diakumulasi. Berarti kecenderungannya orang orang salah satu orang itu terlalu ada delay di sekian waktu yang nanti bisa diatur dia diposisikan kemana atau contoh Miftahul pekerja satu ya misalkan lagi tadi YSKIL pekerja dua. Miftahul nunggu setelah YSKIL ya. YSKIL kerja 3 menit baru ngasih ke Miftahul nih. Miftahul 2 menit kerja si YSKIL lagi delay, lagi nunggu setelah kamu selesai. Itu dihitung. Atau ya kamu lagi kerja setelah udah selesai satu dikasih ke YSKIL. YSKIL kerja, kamu masih mengerjakan material yang berikutnya atau benda kan ada 16 benda ya kemarin kamu ya 16 kali dibuat ya. Nah, Iya, dia ngerjain setelah kamu ya, dia ngerjain, kamu tetap ngerjain yang berikutnya. Tapi durasinya berapa? Durasinya si skill misalkan 2 menit, durasi kamu 3 menit ya. Artinya kan setiap satu produk akan ada gap 1 menit gitu. Nah, apakah gap 1 menit ini nanti bisa diakumulasikan dan bisa diatur? Oh, nanti pas posisi lagi ngerjain di tempatnya Miftahul, kerjain dua berdua. Nanti waktu di tempatnya YHSkill, di stasiunnya YHSkill, YHSkill sendiri untuk mengimbangi uh, arus arus produksinya gitu. Jadi sekarang hitung aja dulu benda ini dari stasiun satu ke stasiun berikutnya itu diapain, terus diapain ke stasiun lagi. Nah, di stasiun ini berapa lama, di stasiun sebelumnya berapa lama, di stasiun berikutnya berapa lama, di stasiun sebelumnya siapa, di stasiun setelahnya siapa. Nah, nanti akan dihitung, kita lihat berapa perhitungan waktu gap selisih antara di pos stasiun kerja dua. Ini jelasinnya seharusnya kamu nih di depan saya nih, biar saya coret-coret ini. Maksudnya saya gambarin gitu. nah, yang masih saya harus dari anggaran juga di situ, Pak, karena itu lebih memuat ke operatornya ya, Pak. Iya, Sedangkan yang kan nunggu itu yang itu buat apa produknya, Pak. iya. Gara-gara Kok produk nunggu kan si operatornya nunggu. nah, kalau di kondisi nyatanya tuh kedua karena dia kan pekerjaannya cuma 2 ya, Pak. Jadi Ya, kayak satu ada aja gitu, Pak, yang dikerjain. nah iya dari baik itu delay di bahan maupun di orang, ya di KP ini kan kamu mengidentifikasi nih. Ya, sehingga nanti ada berapa waktu delaynya, baik delay secara proses, alur alur proses maupun delay proses operasi. Itu yang nanti jadi hasil laporan KP kamu adalah melihat proses ini waktunya berapa, proses operasi waktunya berapa. Nanti akan dilihat gapnya gitu. Kamu di mana ini ya KP-nya? Masa lokasinya? Di sekarang, Pak. Aduh, di Cikarang lah. Kalau kamu di Lampung sini, kamu ketemu sama saya nanti kita gambarin coret-coretannya gitu. Terus kita diminta ini sih, Pak, kita diminta presisi Nah terus jadinya kamu mau kayak mana berarti? yang sekarang ini, Pak. Kalau yang sekarang ini saya, Pak, kalau saya buka
ya, Pak. Hmm. Kalau yang untuk sekarang ini kan masih belum ya, Pak. Karena masih berbasis tesis aku Pak ini. Hmm. Jadi kalau diskusi pertama saya sudah clear prosesnya. Itu istilahnya ya Pak. Masih ada beberapa pemrosesan yang dilakukan ya. Terus ini kan beberapa yang sekarang ya Pak. Ya, ini Nanti saya pengen bikin kita usulan lagi. oke. Ini untuk satu ban kan? Pak. Nah, sedangkan kan di sana ada 16 ban yang kamu bilang ya. Misalkan ban pertama dilakukan proses buffing, berarti kan ban kedua lagi nunggu tuh, ya kan? Begitu ban pertama masuk ke proses skiving, ban kedua proses buffing kan? Ya, Nah, begitu juga kita proses cementing, ban kedua masuk ke skiving, ban ketiga masuk ke buffing gitu kan? ya Pak. Nah, di setiap proses buffing, skiving ini orang yang sama atau operatornya udah berbeda-beda? Masa udah berganti, selang-seling kan? Nah, itu yang saya bilang. Jadi gap dari satu proses ke proses berikutnya ada berapa berapa waktu. Misalkan dari proses kedua ke proses keempat ini butuh 5 menit misalkan gitu. Nah, berarti kan setelah selesai satu ini, kan lari ke, selesai kedua, kan lari ke proses keempat, ya kan? Terus kan untuk ke proses keenam kan bannya jadi jadi ditumpuk dulu kan karena tunggu orang-orang yang di proses kedua nih atau operator di tempat kedua nih selesai semua baru dia pindah ke proses keenam kan. Nah, di proses keenam dia tunggu selesai orang yang keempat habis semua dia akan melaksanakan di proses ke-9. Tapi kan proses empatnya masih tunggu sampai proses keenamnya kan tunggu sampai selesai semua atau tunggu si empat ini selesai semua baru pindah dia ke 9 gitu kan. Ya Pak. Ini seharusnya ya tadi saya bilang kita tuh kamu harus duduk di depan saya mau saya coretin itu. Atau gini aja, apa nama siapa nih? Miftahul. Ya, kamu hitung ya di proses ini berapa menit. Berarti akan ketahuan nih 16 ini ada berapa menit berarti. Ya, di nomor 4 juga seperti itu, di nomor 6 juga seperti itu dan seterusnya. Terus Ya itu kan udah udah saya work template juga Pak. Yang 16 itu kalau ada penguasa itu mas tadi ada pertanyaan dulu apa ada tanya pertanyaan dulu lah. Ini per satu ban atau per ke 16 an satu kan. per satu ban. Nah, jadi kan gini, waktu dia di bagian buffing, dia kan sampai satu ban itu kan 494 detik itu berarti kurang lebih sekitar 8 8 menit kan. 8 menit pertama ini kan orang kedua ini kan lagi nganggur ya kan. Ya Pak. Nah, 8 menit keduanya ban kedua dia baru kerja. Tapi kan baru 1 menit udah selesai. Kan dia nunggu lagi dari sini. Gitu? Ya. Nah, sehingga sebenarnya kan waktu dia nganggur sini kan dia bisa bantu ke sini. Bantu ke nomor 2. Nah, Ya.
Akhirnya jadi dia tuh si orang kedua itu kerjanya bolak-balik ke operasi dua, balik ke operasi satu, balik lagi ke operasi dua, balik lagi ke operasi satu, supaya gap antara 494 dengan 57 ini ketemu kecil, nggak besar seperti ini gitu. Ya. eh Artinya 16 bulan Pak. Karena kan kalau yang Bapak bilang kemarin sama ini masih bisa turun aja. Enggak, ini totalnya ini untuk 16 ban atau satu ban? Kan, Satu ban. Satu ban ya, buffing ini kan berarti 8 menit kan? Pak. Operator A 8 menit, operator B dia nganggur, delay ya kan, dia berhenti nunggu gitu. Bisa nggak di tempat itu si operator B ikut operator A ngerjain satu ban yang sama di proses buffing Oke, pastinya Pak. mesin, tapi mesinnya cuma satu. Ya, nah, itu Pak. Nah, itu tujuan kita itu mengidentifikasi, ini operator A lagi kerjain 8 menit, operator B nunggu. Tapi begitu selesai si operator A 8 menit, ngasih ke operator B. Operator B 1 menit aja udah selesai. Ya kan? Terus si operator B ya bannya tadi geser ke operasi cementing. Operasi cementing ini operator apa? Karena satu lagi Pak itu karena ya ini karena apa? Banyak nganggur jadi kadang bukan kerja semua. Kayak itu Pak. Ya, maka nanti diidentifikasi dulu. Operasi satu, operator operator berapa? Operator yang mana nih? Operator A atau operator B gitu. Ya kan? Operasi kedua, skiving, operator mana? Operasi tiga, operator mana? Nanti akan kita lihat gapnya. Gapnya ini sehingga apa? Oh, dengan begitu ini cocoknya supaya mengurangi angka gap delay yang terlalu besar, operator 2 ikut operator pertama melakukan operasi satu buffing. Nggak bisa, Pak. Dia cuma satu mesin. Nah, sehingga itulah yang menjadi saran ya. Ada yang namanya satu pekerja, satu mesin, ada yang namanya satu mesin, dua pekerja, ada yang namanya dua pekerja, satu mesin, ada yang nama satu mesin, satu pekerja. Jadi ada dua orang bekerja. Oh, kalau dibawa ke proses pertama, buffing, itu mesin cuma satu, nggak bisa Pak. Orang yang kedua ini ikut sama orang yang pertama karena mesinnya cuma satu. Nah, berarti kan untuk memperkecil gap adalah menambahkan dua mesin buffing agar tidak bottleneck di bagian skiving. Cuma nanti kalau ternyata kebijakannya nggak bisa karena mahal mesinnya, karena mesinnya cuma satu, berarti memang kondisinya sudah saklek, ya. Pengurangan delaynya bukan di bagian sini. Maka kita identifikasi semua di bagian mana yang bisa diproses delay, ya, yang bisa diminimkan delay. Ini kalau yang satu aja itu 16.600 detik berarti dibagi 60 apa ini? Hampir 20 menitan gitu ya. Hampir 30 menitan. Ya, Hampir 30 menit satu proses. Padahal proses ini kan bisa paralel, nggak usah serial gitu. Nah, identifikasi tadi menghasilkan, oh ini harusnya buffering di bagian buffing ini si orang kedua ikut orang pertama, ya, sehingga ada dua mesin di sana. Artinya di waktu yang bersamaan 494 detik, ya, ini menghasilkan dua unit. Sehingga proses skiffing yang cuma 1 menit, ini pun masih sebenarnya ada masih terlalu besar gapnya. Karena 1 menit dilakukan 2 biji, baru dapat 2 menit. Sedangkan di sini 8 menit, masih ada 6 menit sebenarnya gapnya kan. Nah,
Tapi nanti pertimbangannya apakah perusahaan, ya terlepas lah perusahaan nanti, oh iya ternyata harus ada dua mesin di bagian buffing atau tiga mesin di bagian buffing, itu terserah perusahaan. Tapi berdasarkan hitungan atau berdasarkan pemetaan, nah ini cocoknya agar tidak bottleneck di bagian nomor operasi dua, di bagian buffing jangan cuma satu orang atau jangan cuma satu produk, tapi dua atau tiga. Sehingga setiap 8 menit menghasilkan tiga, itu begitu proses berikutnya 3 menit selesai. Jadi delaynya cuma hanya 5 menit. Kok ini kan delaynya 7 menit gitu. Nah, sehingga tadi balik lagi ke atas tadi, total keseluruhan delay. Nah, nanti kan dari 16 unit ini kan ketahuan nih operasi itu ada berapa menit, delay itu ada berapa menit. Yang mau kita kurangi adalah delaynya. Atau kalau delaynya nggak bisa dikurangi, yang dikurangi adalah transportasinya. Kan gitu. Kan ada kalau buat waktu ya Pak, Ya, diamatin sekali aja atau gimana Pak? ya diamatin per waktu. Per satu proses. Per satu kali proses itu satu ban berapa? Nanti baru kalau seandainya dikalkulasi atau ditambahin dengan keseluruh ban ya di tabel yang berbeda. Kalau nanti kan tinggal dikali nih ada 16 ban berarti ada 16 kali waktu ini kan gitu. Saya boleh lanjut dengan proyek kemarin nih Pak, karena kan kemarin ada bentuk itu kan ya Pak, di kelompok kerjanya. Karena kemarin saya arahin ke ini Pak, di waktu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau belokinnya ke sana ya nggak apa-apa. Ada data ini nggak dilanjut cuman hanya untuk dipetain aja, artinya ada dipetain cuman sebagai informasi aja. Ini waktunya apa, ini proses produksinya, ini alirannya, tapi waktu siklusnya sehingga sampai waktu bakunya adalah ini gitu. Ya itu berarti kalau sekarang di petanya ada usulan perbaikan, caranya gimana Pak? Nggak usah, kamu belum sampai harus melakukan perbaikan. Kan ini banyak transportasi sama kita itu tadi. Ya udah cuma sebagai laporan aja bahwasanya kegiatan ini delaynya segini, jumlah delaynya segini, jumlah transportasinya segini. Waktu yang diakibatkan oleh delay segini, waktu yang diakibatkan oleh transportasi segini. Kesimpulannya apa? Ya ini terlalu banyak delaynya supaya bisa dikurangi lagi delaynya dengan cara merekayasa sistem kerjanya. Kalau kamu mau bikin bagaimana menskenariokan supaya menjadi perbaikan ya kalau kamu sanggup dengan waktu yang tersedia kamu mikirin itu untuk diatur dihitung ulang segala macam ya monggo aja tapi itu nggak wajib sebenarnya di KP. Berarti kamu mau mengukur waktunya aja, waktu siklusnya aja. Pak, Ya sudah, kan udah nggak petani, udah sampai juga. ya sudah nanti dilihat berapa waktu siklusnya, berapa ditambahkan performance ratingnya, terus nanti dihitung eh waktu toleransinya, allowance-nya. Ya Pak, Oke, terus udah. kamu mau nanya Ah, yang Westinghouse Pak, ah.
super skill itu plus 0,15 ya Pak. Ya, Berarti kalau misalkan dihitung itu yang super skill enggak, waktunya akan jadi gini, kalau dia orangnya kerjanya cepat ya, kerjanya cepat, kan waktunya lebih singkat. Sedangkan orang yang kerjanya lamban, ya, waktunya lebih lama. Nah, supaya kita dapat nilai bakunya, ya, kalau orang yang super skill dikasih waktu yang lebih kecil, orang yang lambat nggak sanggup ngejar. Sehingga orang yang super skill waktunya dipluskan agar apa? Agar ketika dia umpama dia bisa mengerjakan 100 detik, tapi ditambah performance rating dan sebagainya, dia dikasih jatah jadi 110. Tapi dia sanggup sebenarnya kerjain 100. Artinya 10 detik itu adalah bonus bagi dia ketika misalkan di total semua dari jumlah jam kerja, dia dapat 100 pikis misalkan. Tapi karena dia super skill, dia bisa mampu melaksanakan 100 pitches itu di waktu yang kurang dari waktu yang ditentukan. Sehingga dia menyelesaikan waktu masih ada sisa nih. Dia itu dianggap bonus, ya, dianggap apa namanya apresiasi dari kelebihan produk yang dia capai. Tapi kalau orang yang lamban, ya, itu waktunya diberikan pengurangan agar dia memacu untuk mencapai waktu tengahnya tadi. Ya. Jadi antara yang si super skill sama si ini, kalau yang si super skill ini nggak dikurangin waktunya, ya dia akan semakin keteteran kinerjanya. Sedangkan yang si super skill kalau nggak ditambahin waktunya, dia akan terlalu tinggi capaiannya. Jadi susah, nggak akan ketemu nilai baku tengahnya. Karena ini kan kita mau mencari nilai baku itu yang menjadi target rata-rata kemampuan setiap semua karyawan. Jadi mau karyawan yang terlalu lamban, yang terlalu letoy, dengan karyawan yang terlalu gesit, gercep, cepat. Nah, itu ada nilai tengahnya. Sehingga nilai tengah inilah semua harus mencapai itu. Bagi yang nggak mencapai, mereka akan kena manis. Begitu yang melebihi dari capaian waktu, dia akan menghasilkan output yang lebih banyak, maka jadi bonus gitu. Ya nggak apa-apa. jarak Pak. Pasti Nah, bukan jarang, kurang jauh aja carinya. Jadi kalau kalau jadinya gimana Pak? kalau senior-seniormu bilang, Pak, saya nggak ketemu jurnalnya, Pak, saya nggak ketemu artikelnya. Itu ibaratnya main kurang jauh, pulang kurang larut, kopi kurang pahit. Ya, Jadi kalau di Google ya, nanti terus nanti ketika kamu mulai TA, nanti kamu akan tahu bagaimana cara carinya. Ya, kalau sekarang fokusin aja kamu kumpulin data sebanyak-banyaknya, perhatiin cara kerja di sana. Karena kan ini praktek kerja, KP, kerja praktek. Kamu praktek bagaimana kamu menjadi seorang pekerja di sana, kamu ditugasin, coba ini di dikerjakan ini dan berikan laporan ini. Nah, ini kan latihan. Latihan kalian kerja, latihan di kampus, latihan buat laporan, latihan ya seperti belajar untuk nanti ketika kalian mau penelitian ya seperti ini tugasnya gitu. Tapi ini dalam bentuk latihannya, belum sampai ke seperti di TA. Kalau di TA mungkin lebih ya tadi nanti kamu akan punya cara atau harus apa namanya harus berinisiatif bagaimana mencari ininya. Kalau sekarang nggak usah terlalu jauh melangkahnya, cuman sekedar untuk KP aja dulu. ya ya Pak. Nanti kalau kamu udah mikirnya udah kayak TA, malah nggak selesai-selesai KP kamu ini.
Nih yang lagi TA aja maunya mikir kayak anak KP. Masa kamu anak KP mau mikir kayak anak TA? Jadi dikasih yang standarnya KP, kerjain aja yang standarnya KP. Nanti kalau bahasanya gumoh nanti kamu udah terlalu banyak beban untuk nyelesain seperti TA ya. Ada masanya nanti gitu. Ya, mau tahu? Ya udah sekarang Ya, dibuat aja ya cara yang ada di teknik pengolahan waktu-waktunya ini. oke siap Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak. sama-sama. Bertilah. Iya Pak. Jadi ini saya kan kemarin